Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melaksanakan PJJ untuk pertemuan ke-10. Tadi saya nggak tahu, mungkin koneksi saya pas awal-awal kurang bagus, jadi teman-teman kayak nggak bisa masuk dulu ya. Ini alhamdulillah sudah lengkap semua. Kita mulai PJJ kali ini dengan apa nih? Curhat atau enggak ya? Ini barusan saya ada rapat terkait dengan pembimbing akademik ya. Jadi teman-teman kalau ada yang masih belum ngisi, suruh ngisi karena itu pesan dari BAK seperti itu. Kemudian kabarnya ada kabar apa ya? Saya belum menyelesaikan semuanya untuk koreksi lab PPH Potput, tapi ada update sedikit ya. Tertingginya, ini saya bicara kelas campuran ya semuanya. Saya nggak hafal satu persatu. Udah ada yang mencapai nilai 99. Jadi alhamdulillah saya lega aja kayaknya. Kalau kemarin bisa 80-an, ini udah ada beberapa yang 90, bahkan kemarin yang udah hampir mendekati benar semua itu 99 saya kasih nilai seperti itu. Harapannya nanti sisa yang belum saya koreksi juga bagus-bagus. Karena kemarin saya cerita yang tertinggi 80, yang terendah 20-an ya. Kalau sekarang progresnya lumayan bagus ya. Tertingginya naik dari 99, tapi terendahnya juga berubah jadi belasan ya. Jadi ada yang nilainya belasan ya. Saya juga nggak tahu nanti akan seperti apa. Semoga saja saya bisa menyelesaikan dengan cepat sehingga saya bisa kasih ya minimal saya kasih inilah apa namanya, berita dulu, kasih kabar buat teman-teman yang nilainya masih kurang, sehingga dan di area mana nilainya itu jatuh, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan. Harapannya untuk UAS nanti tidak terjadi kesalahan yang sama. Oke, itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf saya belum bisa menyampaikan nilai satu persatu untuk teman-teman, tapi nanti untuk yang aman ya, saya nggak akan kasih tahu perinciannya. Saya anggap itu udah aman. Nanti teman-teman tinggal lihat di portal nilai UTS-nya berapa. Adapun untuk yang saya anggap kurang aman, saya kasih tahu dulu biar nggak kaget ya pada saat lihat di portal loh kok segini. Itu mungkin ada yang mau disampaikan ya teman-teman. Kalau enggak nanti kita langsung saja membahas materi kita pada kali ini. Kita masih ada di PPH pasal 22. Baru nanti minggu depan kita bahas di PPH pasal 23. Ini sudah. Saya ingin memberikan yang ini. Saya ingin memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pengecualian pemungutan, karena saya pikir ini akan jadi isu yang cukup menarik ya untuk kita bahas. Karena apa? Nantinya pada saat kita ngerjain soal, ini bisa jadi ada soal-soal jebakan yang bersembunyi di balik pengecualian pemungutan. Jadi kita perlu bahas di sini sebentar ya, walaupun teman-teman sudah paham semua, tapi kita coba refresh kembali, kita samakan persepsi apa saja yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Di sini ada dua kelompok besar ya, terkait dengan PMK 34 sama yang terakhir PMK 92, itu terkait pembelian barang sangat mewah. Coba kita lihat satu persatu dari PMK 34 dulu. Atau ada yang sudah hafal nih? Kita perlu bahas ini nggak? Perlu, Pak. Perlu ya. Semoga teman-teman jadi ingat lagi nih. Saya kemarin diskusi sama sesama dosen lab output ya. Saya juga ini dan ada lab lainnya, lab PPN dan sebagainya, atau lab ini cuma ini ya, PPH atau PPN aja ya untuk semester ini. Kita sebenarnya pinginnya itu tidak ngulang terlalu banyak teori. Sebenarnya seperti itu.
Cuman kemarin kita menyadari juga, kayaknya teman-teman entah itu pada saat diajar di semester sebelumnya itu mungkin sudah lupa, atau mungkin memang belum paham tapi tidak menanyakan ke dosen yang sebelumnya seperti apa, ya kita tetap penting untuk mengulang walaupun tidak full ya, tidak full. Harapannya kalau kita cepat dalam mengulang teorinya, kita sudah sama pemahamannya, maka kita bisa gunakan waktunya untuk latihan. Karena lab itu sendiri itu adalah latihan ya, latihan bagaimana kita menghadapi situasi yang real ya. Lab itu kan real. Kita depannya ada SSP, ada SPT, ada bukti pungut dan sebagainya. Seperti itu. Dan dari praktek itu teman-teman bisa belajar, oh ternyata ada kesulitan sebelah sini, ada keraguan di sebelah sini, maka kita bisa diskusikan di forum kelas seperti itu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman teorinya juga sudah kembali ingat, ada refresh ya, walaupun nggak detail, tapi teman-teman diperkaya dengan keterampilan untuk mengerjakan soal dan pengisian SPT-nya. Itu. Oke, ini masuk. Sebentar, saya matiin ini dulu. Oke, di sini ada banyak ya, ada banyak pengecualian di PMK 34. Yang pertama itu adalah impor atau penyerahan barang ya, dan atau yang tidak terutang PPh. Kalau nggak terutang PPh, ya nggak dipungut PPh pasal 22. Karena apa? Kalau nggak terutang terus dipungut, nantinya akan ada kelebihan pada saat perhitungan PPh tahunan. Yang pertama, tidak terutang PPh. Apa aja yang tidak terutang? Nah, ini udah kita nggak perlu bahas lagi lah, teman-teman, kita sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah impor barang yang dibebaskan. Bebaskan dari apa? Bea masuk dan atau PPN. Jadi PPh pasal 22 itu ngikut. Ikut bea masuk dan atau PPN. Kalau mereka itu dikecualikan ya, PPh pasal 22 juga dikecualikan. Karena apa ini? Karena nantinya pada saat pengurusan itu jadi satu. Teman-teman masih kemarin ingat ya, ada namanya SSPCP. SSPCP itu digunakan untuk pembayaran PPh pasal 22. Tapi nggak cuma itu, tapi ada bea masuk, ada PPN dan sebagainya. Nah, jadi begitu jadi satu, pemungutannya juga jadi satu, maka begitu ada di sini dan atau ya, dan atau salah satunya dibebaskan ya, berarti apa namanya, PPh pasal 22 ini juga tidak dipungut. Kemudian impor sementara. Impor sementara itu yang penting impor dulu sebentar, nanti harus diekspor lagi seperti itu. Itu juga dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22. Kebalikannya ini, impor kembali, reimpor. Jadi pada saat kita ngejual barang gitu kan, atau mungkin ekspor barang, ternyata barang tersebut harus ada perbaikan atau pengujian dan sebagainya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh DJBC, maka itu juga dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Itu. Ini saya cepat dulu aja ya. Kemudian terkait sama pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana huruf pasal 1 huruf L1 ayat 1 huruf B, C, D. Ini apa nih? Nanti kita coba lihat. Kemudian impor emas batangan untuk jadi perhiasan. Jadi ini syaratnya adalah emas batangan dipakai buat apa? Untuk perhiasan. Ada lagi syaratnya lagi, untuk tujuan ekspor. Jadi kalau emas batangan bukan untuk perhiasan, kemudian bukan untuk diekspor, maka dia tetap dipungut PPh pasal 22.
Jadi ada dua ya kondisinya, impor emas batangan, kemudian ada untuk membuat perhiasan, ya, perhiasan dari emas tentunya ya, karena ini emas batangan, dan untuk tujuan ekspor. Kemudian apalagi semua pembayaran untuk pembelian barang. Kalau PPPA pasal 22 itu kan terkait pembelian barang ya. Kalau pakai dana BOS, maka itu tidak dipungut PPA pasal 22. Jadi tidak ada batasan lagi. Kalau kemarin kan kalau bendahara itu 2 juta ya batasannya. Ini walaupun di atas 2 juta pun kalau dia dari dana BOS maka tidak dipungut PPh pasal 22. Kemudian penjualan kendaraan bermotor. Ya. Jadi ada penjualan kendaraan bermotor ini tidak usah dipungut PPh pasal 2 yang 22 yang biasa. Kalau apa? Kalau sudah dipungut PPh pasal 22 ayat 1 huruf C. Apa itu ayat 1 huruf C? Masih ingat teman-teman? Suara saya masih terdengar nggak suara saya? Masih Pak. Ya. Laptop saya ngehang malah. Oke, sebentar. Jadi tadi yang dimaksud ada PPh pasal 22 itu nggak perlu dipungut untuk penjualan Bapaknya nge-crash ya? otomotif ya. Kecuali selama dia sudah. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi nih emas batangan. Tadi juga ada ya emas batangan. Impor emas batangan. Ekspor ini penjualan emas batangan di domestik berarti ya. Domestik berarti ini tapi syaratnya adalah untuk Bank Indonesia. Jadi kepada Bank Indonesia itu tidak dipungut PPh pasal 22. Kemudian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah ini biasanya kan buat tunjangan beras pada zaman dulu nih ada gitu. Kemudian pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog. Ya, ini gabah itu dua ya, jadi ada yang untuk bendahara pemerintah dan Perum Bulog itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Kemudian sembako nih bahan pokok ya. Nggak 9 juga sih ya, pembelian bahan pangan pokok ya, untuk ketersediaan dan stabilitas harga pangan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Perum Bulog atau BUMN lain. Yang penting ada penugasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini ada 1, 4, 4, 8, 8, 12 ya. Ada 12 item yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Nah, ini saya ada kasih beda-beda nih. Ini ada bold sama underline, kemudian ini ada fontnya merah dan ada yang fontnya normal. Ini teman-teman silahkan menebak nih, kira-kira bedanya apa sih dari yang, atau maksudnya apa nih dari perbedaan ini? Bisa mengira-ngira nggak? Pakai SKB Pak. Yang mana yang pakai SKB Mas? Yang warna merah. Warna merah pakai SKB. Betul? Ada pendapat lain? Ini ya. Ada pendapat yang merah ini untuk harus pakai SKB. Ada pendapat lain?
Apa yang ini apa namanya? Bold sama underline apa, Mas? Silakan untuk menjawab. Tadi sama siapa tadi? Yang jawab? Atau yang lain silakan. Oh iya, saya lupa ya. Saya hampir lupa. Kayaknya kemarin kita udah kesepakatan ya untuk menyalakan videonya semuanya. Kecuali yang ada gangguan jaringan atau apa. Sehingga suara saya nggak sampai. Kayaknya kemarin udah kesepakatan ya. Lupa lagi nih. Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Tadi ada satu katanya yang merah itu yang pakai SKB. Ada lagi untuk yang bold sama underline itu apa kira-kira? Sepertinya Pak yang ingin menjawab Pak. Sepertinya untuk yang bold sama yang di underline itu menggunakan SKB. Kalau misalnya yang merah mungkin nggak menggunakan SKB Pak. Kalau salah, nggak apa-apa ya Pak. Jadi dikoreksi tadi katanya yang penjawab pertama itu yang merah yang SKB. Sekarang malah kebalikannya yang merah yang nggak SKB. Gitu. Nah, ini bener yang mana nih? Kalau udah ada perdebatan seru nih kayak gini. Ya, yang lain berpendapat silahkan. Bisa nyontek di PMK 34 tahun 2017. Silahkan nyontek aja. Ini biar kita sama-sama paham ya bahwa kita nggak cuma lihat saja, tapi teman-teman berpikir juga nanti insya Allah pada saat ujian ingat terus. Karena ini bahaya juga nih kalau misalnya kita nggak kuasai, tahu-tahu nanti pas soal ada dia tanpa SKB, tapi teman-teman tetap mengecualikannya, itu salah ya. Silahkan. SKB, ada non SKB, terus yang nggak diapa-apain, yang hurufnya normal, kira-kira apa itu? Yuk sama-sama buka peraturan. Kita simpulkan bersama-sama. Ini yang buka video cuma berapa orang nih? 1, 2, 3. Yang lain kendala jaringan atau belum mandi? Pada saya ngajar tingkat 2, mereka malah ada temennya yang ini sebelum saya ngomong udah pada ingetin yang lain. Mereka kita udah sepakat nih untuk buka video, silahkan dibuka semua. Itu yang ngasih tahu malah bukan saya. Ada tingkat 2, lucu-lucu. Oke, silahkan, ayo. Udah ada kesimpulan terkait ini? Terkait pewarnaan. Izin menjawab Pak. Silakan Mas Rizal. Mas Rizal nggak nyalain videonya nih? Kuota saya mepet. Oh ya udah. Mas kuliah lagi. Kuota saya nggak komen deh. Kalau yang apa namanya, yang merah itu dia karena dikenakan tarif BM-nya 0% sama nggak dipungut PPN. Kalau yang bold sama underline itu karena SKB. Kalau yang enggak itu dilakukan tanpa SKB. Kalau yang tulisannya normal. Oke, jadi ada pendapat lagi nih. Yang bold sama underline itu berarti dia harus SKB. Kalau nggak ada SKB tetap dipungut. Kalau yang merah-merah ini terkait apa tadi katanya? Terkait dibebaskan gitu ya? BM-nya 0%, iya. 0%. Sama PPN-nya tidak dipungut. Oke, ditampung ya. Kemudian untuk yang hurufnya normal itu yang nggak perlu pakai SKB sudah tidak perlu dipungut.
Apakah teman-teman semua sependapat dengan Mas Rizal? Sependapat, Pak. Dapat ya. Udah, oke, kita ingat-ingat ya teman-teman ya. Ada dua yang harus pakai SKB. Terkait dengan yang tidak terutang PPH ya. Dan satu adalah terkait dengan apa? Impor emas batangan untuk dijadiin perhiasan yang diekspor. Itu teman-teman harus pastikan itu ada SKB-nya. Kalau nggak ada berarti itu tidak tidak dikecualikan. Kira-kira nih teman-teman, SKB sendiri teman-teman paham nggak itu maksudnya apa? Pemahaman teman-teman SKB itu apa? Kira-kira nih SKB nih, kan surat keterangan bebas nih ya. Ini bebas dari penjara atau bebas dari mana? Diajukan kemana? Kapan diajukannya? Kira-kira apa nih teman-teman? Udah pernah dengar belum? Atau yang pada saat pembahasan PPH atau PPH Korpus sebelumnya dibahas nggak SKB itu apa? Dibahas nggak teman-teman? Kalau nggak dibahas nggak apa-apa, saya nggak bakal konfirmasi ke dosennya kok. Nggak apa-apa, kita pengen tahu aja sedalam apa teman-teman mengetahui tentang ini apa SKB. Cuma tahu ada aja, Pak. Ada gitu ya. Apa nih maksudnya gitu ya. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya SKB. Ini kan kita bahas tentang SKB nih. Karena ini lab, kita harus tahu juga nih maksudnya apa sih SKB apa enggak ya. SKB itu surat ya, surat keterangan bebas. Bebas apa? Bebas dipungut atau dipotong dari pihak lain. Jadi begitu dia pegang surat itu dari yang dikeluarkan oleh KPP, pihak lain tuh nggak boleh motong atau mungut. Seperti itu. Ini surat berarti ya. Jadi begitu dia ingin dibebaskan dari pemungutan atau pemotongan, dia harus nyerahin itu surat tersebut ke pemungut atau pemotong. Nah, surat itu diajukan ke KPP itu berdasarkan jenis pajaknya. Jadi kalau PPH, ya dia cuma SKB tentang PPH saja. Kemudian untuk PPN juga terkait sama PPN saja. Jadi masing-masing itu punya syaratnya sendiri-sendiri. Salah satu yang sering ya, kalau saya dulu di KPP Pratama, yang sering minta SKB itu rekanan bendahara pemerintah. Jadi rekanan bendahara pemerintah dia ingin nggak pungut pasal 22 misalnya. Kan tarifnya 2%. Ya, dengan bendahara pemerintah kan dipungut 2%. Padahal dia tuh bayar PPH-nya berapa sih? Kalau dia rekanan masih UMKM lagi. Bayarnya cuma 0,5%. Itu mereka milih bayar 0,5%. Daripada nanti pada saat SPA tahunan itu nanti malah lebih bayar. Itu daripada repot, mereka memilih untuk bikin SKB seperti itu. Ya, jadi ini adalah SKB itu diajukan oleh wajib pajak untuk apa? Menghindari, ini surat sakti nih, surat anti pemotongan pemungutan ya. Jadi kalau udah ada surat itu, dia bayarnya apa? Bayarnya ya sesuai mekanisme biasa, sesuai dengan PPH tahunan, tidak perlu dipotong atau dipungut. Itu ya sekelumit tentang SKB. Jadi ini tadi kalau yang hurufnya biasa, ini nggak perlu SKB pun itu sudah secara default ya sudah dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Kira-kira dari sini nih, dari 12 item ini apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Lagu masih apa? Kalau nggak ada, kita coba perjelas di yang mana tadi nih? Di ini nomor 5 ya, adalah
Memungut sebagaimana maksud pasal 1 ayat 1 huruf B, C, D, E. Ini teman-teman hafal nggak nih? B itu apa, C itu apa? Oh, saya nggak hafal. Nggak hafal, Pak. Saya hafal. Lihat aja topekannya ya. Nah, di sini, ini penjelasannya lagi nih. Berkenaan dengan yang pertama, pembayaran. Yang kemarin kita bahas tentang bendahara ya. Jadi bendahara itu sampai dengan 2 juta itu dikecualikan. Baru di atas 2 juta itu baru dipungut PPh pasal 22. 2 jutanya itu apa? Saya tegaskan kayak lagi nih. Pembayaran tidak termasuk PPN. Jadi PPN-nya dihilangin dulu. Nah, PPN dihilangin dulu, dia masih di bawah 2 juta atau pas 2 juta, dia dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Dan poin yang kedua adalah bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Itu maksudnya apa nih? Ada yang bisa berpendapat di sini maksudnya dipecah-pecah apa sih? Bukan pembayaran yang dipecah dari satu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Maksudnya apa? Ingat-ingat pelajaran yang semester lalu? Nanti saya tanya Pak Prima nih kayaknya. Dulu yang ngajar Pak Prima kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini tadi saya barusan WA-an sama Pak Prima nih. Ini saya, Pak, ini kelas ini kok lupa semua nih. Nanti kasihan Pak Prima, ilmunya nggak jadi amal jariah nih, karena teman-teman melupakan. Coba kalau ilmunya tetap aja, itu kan nanti teman-teman memberikan amal jariah buat para dosen. Jadi niatnya itu ya, kalau teman-teman ingin bersedekah buat dosennya tuh nggak perlu dikasih apa, karangan bunga, nggak perlu dikasih oleh-oleh dari kampung atau dari makanan khas daerah masing-masing, nggak perlu. Yang penting apa, ilmunya tuh dilaksanakan atau diamalkan. Kalau ilmunya terus diamalkan, nanti ditularkan ke adik-adik yang lain dan sebagainya, nanti amalnya jadi amal jariah dosen, para dosen. Ya ini Pak Prima kasihan nih. Moga-moga saya tetap diingat ya ini pelajarannya ya, nanti bisa bantu saya di akhirat nanti. Ya, itu teman-teman niatnya seperti itu aja. Saya malah dia lupa gitu. Ini dipecah, pembayaran yang dipecah itu maksudnya apa sih? Izin menjawab, Pak. Silakan Mas Rio. Jadi kalau misalnya ada transaksi gitu, misalnya di dalam kontraknya itu barang A, barang B, barang C masing-masing nggak nyampe 2 juta, tapi kalau misalnya di total udah lebih dari 2 juta, itu jadinya kena pajak, Pak. Jadi menurut saya, pemahaman saya begitu, Pak. Barang A, B, dan C itu apa Mas maksudnya Mas? Misalnya kayak di kontrak itu ada barang, misalnya pembelian pertama 2 juta pas, kan Pak. Habis itu pembelian kedua 2 juta pas juga, sampai misalnya lebih dari 2 juta lah, Pak. Nah, tapi itu masih dalam satu kontrak. Nah, kalau kayak gitu jadinya kena pajak, Pak. Mas Rio ini meng-highlight-nya adalah kontrak ya. Kalau kontraknya nyebutin barangnya itu 6 juta, berarti nggak boleh dipecah-pecah jadi 3 transaksi. Transaksi kan nggak dipungut PPh pasal 22. Itu ya, jadi dari kontraknya jelas. Ada lagi pendapat terkait yang pembelian yang dipecah? Ada yang pendapat nih seperti ini. Jadi ini banyak sekali pendapat variasinya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa bendahara pemerintah itu punya perencanaan anggaran. Jadi di awal tahun sudah pegang nih
selama setahun ke depan itu mau beli apa aja. Nah, ini untuk barang yang sama, item yang sama, itu sudah dianggarkan nih, bakalan beli misalnya laptop sebanyak laptop mahalan ya, pasti kena ya. Laptop apa ya kira-kira ya, yang handphone sebanyak 50 unit misalnya, atau mungkin 20 unit. Nah, kalau sudah di awal kan sudah di start seperti itu, maka apa? Dia harusnya tuh melakukan kontrak ya sekaligus seperti itu. Jadi setiap ada pembelian cuma ngejar-ngejar 2 juta, itu dianggap sebagai satu kesatuan. Karena di awal dia sudah merencanakan bakal beli 20 unit handphone seperti itu. Ada lagi yang lebih abstrak nih, menerjemahkan masalah pembelian yang dipecah dari niat gitu. Kalau niat susah ya, niat dari bendaranya mecah-mecah apa enggak ya, itu agak susah. Tapi ya biasanya ada yang ini juga pakai kategori sebulan. Dalam sebulan itu dia beli ke satu rekanan atau beli barang yang sama itu sekali atau 2 kali gitu. Beli ATK misalnya, beli ATK sebulan dia bisa 5 kali. Karena apa? Biar pembeliannya itu di bawah 2 juta. Nah, itu udah kategori yang dipecah gitu. Jadi karena ada niat untuk mecah, nah, biasanya itu kita patokannya sebulan. Itu dari yang praktek yang ada di lapangan ya. Saya cerita di cerita di KPP seperti itu. Jadi treatmentnya itu macam-macam. Ada yang menyembunyiin itu tiap bulan, ada yang karena AR-nya seperti itu, treatmentnya untuk yang sebulan itu harus digabungin satu, dia dipisah, misalnya belinya 31 Januari sama 3 Februari seperti itu. Jadi biar beda bulan. Itu jadi kucing-kucingan terus. Seperti itu ya. Jadi nanti tapi di soal teman-teman lihat saja, ada transaksi, beberapa transaksi, teman-teman aware saja, misalnya dalam satu barangnya itu kok belinya tanggal sekian ada, kemudian tanggal 5 ada, kemudian tanggal 20 ada, itu untuk barang yang sama, itu teman-teman asumsikan itu jadi satu kesatuan. Itu ya, asumsinya seperti itu. Karena kalau soal tuh kayaknya nggak mungkin multi-man ya, jadi pasti cuma 1 bulan biasanya. Jadi kalau teman-teman ada transaksi yang kira-kira indikasi pembayaran pembelian yang dipecah, maka teman-teman jangan lupa untuk memungut PPh pasal 22. Itu biasanya sering salah di sini. Kemudian yang kedua terkait sama apa nih? 10 juta itu apa? BUMN ya. Pembelian barang oleh BUMN. Batasannya adalah 10 juta. Ini juga sama, ada pembayaran yang dipecah ya. Ada klausul itu. Kemudian pembayaran untuk apa lagi nih? Pembelian bahan BBM, BBG, pelumas, benda pos, air dan listrik itu nggak usah dipungut. Gitu. Bisa kita mengut PLN, mengut ke Pertamina itu nggak usah. Dan apalagi nih? Pembayaran untuk pembelian minyak bumi dari kegiatan usaha hulu yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor ya, KKS ya, kemudian kantor pusat yang melakukan evaluasi dan memberikan kontrak. Jadi kantor pusat ya, ini kontraktor, ini kantor pusat kontraktor sama trading arm kontraktor. Nah, ini bahasanya enggak berikut juga nih. Kemudian yang terakhir adalah panas bumi atau listrik dari perusahaan panas bumi. Berdasarkan apa? KKS, perusahaan SDM panas bumi. Jadi yang diingat adalah tadi ini pembelian BBM ya, BBG, pelumas, benda pos, air, listrik itu. Kemudian yang terkait dengan pembelian dari apa? Usaha hulu. Usaha hulu, sama yang terakhir adalah panas bumi. Itu ada lagi ya, ada lagi ternyata pembelian
Nih, hasil hutan perkebunan itu yang kemarin manufaktur ya. Yang manufaktur itu. Agraris ya. Yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri ya, paling banyak 20 juta. Jadi batasannya adalah 20 juta. Jadi misalnya apa ya contohnya ya? Saya dulu pernah nanganin pabrik rokok ya. Rokok dia beli dari apa? Petani tembakau. Itu belum diapa-apain. Baru dirajang gitu aja. Belum melalui proses manufaktur. Maka kalau dia pembeliannya itu 20 juta ke bawah, maka tidak perlu mengut PPN. Tapi kalau di atas itu baru PPN. Mengut PPN pasal 22. Kemudian batu bara, apalagi nih highlightnya di sini nih. Dari baik itu badan atau orang yang punya izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPN pasal 2 dari atas pembelian barang ini pasal ini. Ini teman-teman ada yang ini nggak pegang aturan nggak? Saya malah nggak hafal nih. Yang terakhir nih. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Saya agak lupa malah nih. Intinya apa di sini? Ayat 1, ayat 1 huruf J itu apa? Kemudian telah dipungut PP pasal 22 atas pembelian di pasal 1 ayat 1 huruf E. Nah, ini coba nanti ini lagi ya, dikaji lagi ya. Ya terus terang nggak lupa nih. Oke itu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tadi penjualan emasnya itu harus ini ya terkait sama batasan bendahara pemerintah itu 2 juta, kemudian untuk BUMN adalah 10 juta, kemudian juga kita harus perhatikan tentang pembayarannya dipecah, kemudian ada terkait sama perminyakan, ya, kemudian ada panas bumi, dan di sini ada apa namanya istilahnya pedagang pengumpul ya, gitu. Jadi belum ada proses manufaktur di sini. Itu batasnya adalah 20 juta. Dan terakhir adalah terkait dengan pertambangan. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita sudah membahas beberapa pengecualian yang ada di PMK nomor 34. Silakan. Ya, cukup ya. Ya udah cukup jelas. Sekarang kita lihat ke ini PMK 92 tahun 2019. Apa saja sih? Kemarin kita baru sekilas ya, pokoknya barang mewah gitu aja ya. Bawang merah. Jadi barang mewahnya itu apa aja sih? Pertama adalah pesawat terbang. Ya, ini terkait cuma ada embel-embelnya pribadi ya. Kalau pesawat terbang komersil, helikopter komersil itu bukan barang yang sangat mewah. Jadi yang highlightnya di sini adalah ada pribadinya. Kemudian terkait sama ini yang kendaraan laut ya di perairan itu yang sifatnya mewah. Ini nggak disebutkan pribadi atau enggak. Yang penting dia sifatnya mewah ya seperti kapal spesial, yacht dan sebagainya. Jenisnya berarti yang mewah-mewah. Tidak ada batasan harga pembeliannya. Yang penting ini ada kadang ada perbedaan pendapat nih. Ini gimana nih maksud sejenisnya? Nanti akhirnya atau fiskusnya yang menentukan nih. Ini kira-kira mewah apa enggak. Kemudian yang ketiga terkait sama properti ini. Propertinya ada di tanah ya. Berarti propertinya napak di tanah. Berapa ininya? Harganya itu adalah 30 miliar ya. Kemarin siapa tuh? Anang itu menjual berapa? Ada yang tahu nggak rumahnya? Rumahnya terjual berapa, Anang? Halo teman-teman yang mengikuti.
Penting ya. Anda kemarin jual berapa? Istana Cinere itu berapa? 5. 5, kalau 5 bukan istana, di depan stand tuh ada banyak yang rumah yang 5M gitu. 35 kayaknya, Pak. 5, Pak. 35. 35 ya. 35 ya. Jadi 35 miliar. Itu kira-kira masuk barang mewah nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Kemudian kalau masuk, apakah si Anang itu berhak memungut PPh pasal 22? Yuk. Wah, ini kasus up to date nih. Ada baru aja Anang Asanti baru jual. Gitu. Tapi nanti pembayarannya tanggal 31 Juli. Oh, saya tahu juga. 31 Juli. Sekarang belum dibayar. Jadi belum dipungut ya, karena belum dibayar. Nanti 31 Juli pasti bayar, dipungut nggak kira-kira? Setor sendiri nggak, Pak? Gimana nih, ayo. Setor sendiri nggak, Pak? Siapa yang setor sendiri? Yang jual siapa sih yang jual? Ya gimana nih? Ini pertanyaan basic nih. Kemarin kita kita sudah membahas tentang pemungut. Pemungutnya pasal 22 siapa saja. Nah, terkait sama ini saya ada pertanyaan. Anang Hermansyah itu apakah dia berhak untuk sebagai pemungut atas penjualan rumahnya yang sangat mewah tersebut? Tidak, kenapa? Nah, itu ya. Jadi karena ini BP Badan, Anang itu enggak duit nih. Ini kenapa nih? Ada rame-rame apa nih? Sudah? Oke, tadi Mas Rizwanda bilang Anang tuh nggak boleh mungut karena apa alasannya? Dia bukan sebagai wajib pajak badan. Kecuali Anang punya production gitu kan, yang itu asetnya dari perusahaan itu, maka dia masuk nanti pemungutan PPh. Tapi rumahnya itu sebenarnya objek dari ini barang yang sangat mewah karena sudah penjualannya lebih dari 30 miliar dan luasnya ini apa? Luas bangunannya ya. Luas tanahnya suka-suka. Nggak ada batasannya. Mau kecil gitu kan, tapi ternyata luas bangunannya lebih dari 400 gitu. Teman-teman bayangkan misalnya ada tanah cuma 100 meter. Ya lantainya lantai 10 misalnya. Otomatis itu kemungkinan udah lebih dari 400 meter ya untuk luas bangunannya. Maka dia masuk kategori barang yang tergolong sangat mewah. Itu ya. Kemudian untuk apartemen, ya kondominium dan sejenisnya itu yang tidak tidak dilekatkan di tanah ya. Jadi ini bangunan yang sharing gitu kan, tanahnya sharing. Ini untuk harga sama 30 miliar, tapi untuk luas bangunannya itu dikurangi, jadi 150 meter persegi. Jadi kalau teman-teman nanti punya perusahaan gitu kan di bidang properti, kalau bangun rumah itu ya ini aja 400 aja pas itu, jangan sampai lebih. Kalau 400 lebih 1 meter aja itu udah kena tergolong kategori sangat mewah. Kemudian terkait dengan apa? Kendaraan motor. Di sini ada dibilang adalah roda 4. Roda 4 itu penumpangnya kurang dari 10 orang. Jadi kalau kurang dari kalau lebih dari kalau 10 orang atau lebih itu berarti dia bukan kendaraan mewah. Contohnya apa? Contohnya bus ya. Oh iya bus. Contohnya bus itu kan harganya pasti lebih dari 2M. Ada yang merek Scania atau Mercedes itu lebih dari 2M. Tapi karena dia muatnya 10 orang lebih, ya, dia masuk kategori bukan
barang yang sangat mewah. Jadi ini kita harus lihat nih. Tapi kalau Alphard nih, Alphard dikasih bangku sampai 10 kira-kira gimana? Nah, Alphard tapi belum sampai 2M sih kayaknya ya. Ada aja nanti ngakalin nih di sini. Ada pokoknya ini ada ketentuan kurang dari 10 orang. Jadi kalau 9 orang ke bawah itu masuk kategori sangat mewah. Bentuknya apa? Bisa semuanya ya. Semua jenis kendaraan roda 4 itu masuk ke kategori ini. Dan filter yang kedua adalah selain penumpang adalah harganya. Harganya lebih dari 2M. Kalau 2M pas berarti belum mewah. Dan kapasitas silindernya bukan atau kapasitas silindernya adalah lebih dari 3000 cc. Itu untuk roda 4. Untuk roda 2 kapasitas silindernya 250 nih batasnya. Jadi kalau teman-teman masih pakai Ninja yang 250 atau CBR 250 itu belum mewah tuh sebenarnya. Belum, harganya udah mahal ya. Itu harganya 300 juta rupiah. Kalau ada, kenapa ini yang kalau teman-teman perhatiin ya, kalau di luar negeri Ninja 250 nggak ada, adanya langsung Ninja 300 cc. Kenapa seperti itu? Karena kalau Indonesia ngikutin 300 cc, dia udah kategorinya sangat mewah. Tarifnya beda dengan yang lain. Itu ya. Oke, ini udah selesai dengan ini. Ini tarifnya 1% kalau apa? Ya, huruf C dan D. C dan D adalah yang terkait sama properti. Jadi ada rumah dan apartemen. Dan yang lain itu adalah 5%. Itu terkait sama apa? Yang sangat mewah. Silahkan, ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk diskusi. Setelah itu kita gunakan untuk latihan soal. Silahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan Mas Dafa. Kan kalau tidak salah ya di PMK tahun 2015 itu batasan untuk penjualan barang sangat mewah untuk rumah dan apartemen kan 5 miliar ya Pak. Nah kemudian diubah menjadi batasannya 30 miliar. Itu kira-kira kenapa ya Pak kok bisa diubah begitu Pak? Kira-kira kenapa? Oke, silakan, ada yang mau nanggepin? Kira-kira kenapa nih? Kok diubah? Sama kayak PTKP. Kenapa PTKP diubah? Saya ingat zaman dulu saya pertama ngantor, itu PTKP-nya sebulan itu masih 1.320.000 kalau masih segitu. Sekarang sudah berapa? 4.500.000 ya sekarang. Saya masih ngalamin zaman 1.320.000. Kenapa kira-kira? Atau karena harga properti makin mahal, ya, Pak. Ya, karena pajak itu harusnya tuh mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang 5 miliar, itu nanti banyak banget orang yang kena pemungutan PPh pasal 22. Atau mungkin nanti mobil gitu kan. Mobil jangan nanti dulu berapa mobil batasannya? Ada nggak? Masih ingat nggak? Misalnya saya kurang hafal juga. Tadi kan mobil batasnya 2M ya. Jangan-jangan nanti 10 tahun lagi Avanza itu 2M jangan-jangan misalnya. Kalau nggak dirubah gitu kan. Kalau nggak dirubah ya semua orang bakal kena. Padahal tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk mengenakan terhadap barang yang sangat mewah. Berarti untuk mengurangi konsumsi barang yang sangat mewah. Makanya perlu dirubah. Teman-teman, properti tadi saya nyambung. Dulu pada saat stand itu masih, saya dulu berapa sih? Saya di stand itu tadi D4 itu tahun 2000, sekitar 2007-2008 ya. Saya lulus 2009.
itu harga rumah ya, harga rumah yang di Bintaro Jaya tapi sektor 9 ya, itu kayaknya masih di bawah 1 M nih, masih sekitar 500, 600. Zaman tahun 2008. Itu sudah sangat mahal itu. Sudah sangat mahal. Sekarang kira-kira berapa? Sekarang aja untuk yang Bintaro Jaya yang paling pojok gitu ya, paling jauh ya. Paling jauh dari stan ya. Itu berapa? Udah pasang harga 700. Itu pun tanahnya cuma berapa? 50 meter atau 40 meter gitu. Tanahnya sih. Jadi pajak itu mengikuti apa? Mengikuti perkembangan zaman. Kalau ini terkait sama barang mewah, kemudian terkait sama penghasilan dari orang, gitu. Kalau nggak disesuaikan, nanti malah masyarakat itu akan menanggung pajak yang sangat besar. Makanya pemerintah harus berkala menaikkan batasan-batasan, ya. Batasan PTKP, ada barang tadi ya, barang mewahnya itu harus diperhatikan. Karena nanti suatu saat 30 M itu dulu juga nggak ada. Teman saya tuh beli rumah di sekitar Geraha Raya Bintaro tahun 2010. Dia beli 200 juta. Cuman dulu ya lumayan ya gitu. Dia nyicil gitu kan, pakai KPR. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah kerja nggak usah KPR lah, bikin susah nanti. Jajak cash itu. Biar bisa beli cash apa? Berarti nabung. Gitu. Ada yang bilang nabung milenial tuh nggak bisa beli properti. Dia beli yang yang kecil-kecil dulu. Saya dulu juga awalnya itu beli apa? Saya masih di rumah mertua, jadi tidak tidak memaksakan untuk KPR. Saya punya uang sedikit, saya belikan tanah dulu, Di tanah, saya diemin selama 4 tahun, 5 tahun, itu sudah berapa? Sudah naik 4 kali lipat. Jadi setahun itu, kalau kita belinya bener, ini lokasinya bagus, tidak ada sesuatu apapun, kenaikannya luar biasa. Ya tadi nyambung sama pertanyaan, kenapa perlu beli ini? Ya karena pasar properti itu saya merasakan sendiri. Properti itu saya 5 tahun tuh naik 4 kali lipat. Luar biasa itu. Itu tanah. Jadi tapi nggak semuanya seperti itu. Ada yang saya beli tahun 2012, dijual tahun 2018 ya harganya nggak naik-naik amat, itu ada juga. Tapi ada bagian yang memang lokasi tertentu dia bisa naik. Ya, itu kenapa pemerintah perlu untuk menyesuaikan tiap periode. Ya nggak harus tiap tahun, tapi ya pada saat itu nggak relevan lagi untuk barang mewah, pasti harus disesuaikan. Itu kira-kira Mas Dafa. Oh, jadi kemana-mana ceritanya nih. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi kita sekarang pakainya ini ya, tahun 2019 ya, jangan sampai nanti masih pakai. Ya tinggal nanti kita perhatikan ininya transaksinya itu bulan apa. Ya. Karena pajak itu menganut berapa? Daluarsanya, daluarsa pemeriksaan itu 5 tahun. Ya. Kalau kita sebagai fiskus ya, kita sesuaikan nih transaksinya tahun berapa, kita sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kalau nggak salah ini PMK 92 itu berlakunya Februari atau sebelum pertengahan, saya agak lupa. Oke ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Kalau sudah, ini saya akan kasih soal ya. Soalnya seperti kemarin sebenarnya. Soalnya mirip-mirip kemarin, cuman ada pertanyaannya saya bikin kalau kemarin kan khusus untuk PPh pasal 22. Coba sekarang teman-teman sambil untuk persiapan pertemuan berikutnya, teman-teman identifikasi objek PPh ini. Semua PPh.
baik 22, 21, 23, 4 ayat 2, teman-teman coba identifikasi dan hitung berapa ininya pajaknya. Baru nanti setelah hitung, ya teman-teman cukup untuk yang pengisian SPT-nya ya dan atributnya yang lain itu cukup untuk yang PPh pasal 22 saja. Jadi teman-teman latihan soal yang lengkap ini adalah soal kalau nggak salah UAS 2 tahun yang lalu. Jadi UASnya seperti ini, teman-teman coba kerjakan dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu kan, kerjakan dan yakin sama saya, yakin sama Tuhan ya, yakinlah soal ini tidak akan lebih susah dari apa UAS yang sebenarnya. Ini masih kategori gampang. Nanti UASnya pasti akan lebih susah dari ini. Gitu ya. Karena kemarin apa? UTS-nya juga susah ya kemarin kan. Ya, pasti nanti ini kan UAS yang dulu itu closed book. Nanti UAS yang akan jalannya adalah open book, pasti akan lebih susah. Gitu ya. Jadi pemikiran teman-teman sekarang siapkan dulu kemampuan untuk mengerjakan soal-soal yang gampang gitu, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Insya Allah kalau kita terlatih tiap hari tiap pertemuan seperti ini, kita bisa parkir di kondisi yang paling bagus di pertemuan ke-14. Tinggal UASnya insya Allah berjalan lancar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini mulai sekarang sudah nggak berpikiran apa dua-dua saja. Kalau kemarin enak, kita 21 fokus 21. Sekarang kita sudah berpikir jenis pajak yang lain. Jadi 22 apa 23, 4 ayat 2 dan sebagainya. Ya. Atau pasal 15 ya. Bisa juga. Oke, terakhir nih, mungkin 2 menit, 3 menit ada pertanyaan, silahkan sebelum saya share. Ini perlu dikasih batas waktu atau enggak nih untuk pengumpulan latihannya nih? Untuk pengumpulan tugas perlu dikasih batas waktu 1 jam 2 jam atau bebas saja? Kemarin kan bebas nih, teman-teman bebas. Bebas Pak. Bebas Pak. Bebas aja Pak. Tapi kalau bebas itu nanti teman-teman nggak punya apa? Atmosfer latihannya kurang. Iya Pak, kalau punya panjang bisa lebih memahami Pak, sambil searching. Kalau 2 hari 3 hari nggak usah saya kasih deadline. Kalau saya kasih deadline paling sejam 2 jam paling maksimal. Udah deh, saya untuk kali ini saya lepas saja yang tidak ada deadline ya. Silahkan dikerjakan, tapi yang penting dikerjakan pada saat sekarang, bukan nanti malam atau besok pagi. Ya, jadi kita punya waktu, kita harusnya sampai jam berapa? 12.40 ya. Ini masih ada 1 jam lebih. Teman-teman benar-benar untuk mengerjakan. Syukur-syukur pada saat sebelum jam 12.40 sudah selesai, itu langsung submit aja. Gitu ya. Jangan menunda-nunda untuk mengerjakan. Karena nggak ada deadline, teman-teman kerjanya nanti aja. Itu nanti malah menzolimi waktu kita gitu kan. Ini kan waktunya buat lab PPh Potput ya, bukan untuk yang lain. Oke, itu aja. Pak, mau tanya. Silakan Mbak. Untuk PPT-nya apakah Bapak akan set? Perlu saya share nggak? Ini PPT-nya nggak ada ininya nih, nggak ada apa-apanya, cuma polos-polos begini nih. Ini semuanya ada di peraturan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau ya nanti saya share aja. Ini saya bikinnya nggak pakai mikir, maksudnya nggak bikin animasi, nggak bikin apa. Karena tapi ya kalau teman-teman mau, yang penting apa? Teman-teman baca aja nih. Ada yang penting kan ini sebenarnya. Nah nih tadi ya. PMK 34 teman-teman kuasai, kemudian dengan ini ya teman-teman kuasai, itu udah ada semuanya lah di buku, di apa, sudah di modul-modul juga ada.
Kemudian apa lagi sih? Itu aja. Kalau yang ini juga semua udah ada di aturan nih, penyetorannya kapan, pelaporannya kapan, tentangnya kapan. Nanti insya Allah saya share untuk ini, untuk PPT-nya. Tapi jangan jadikan ini literatur utama ya, ini cuma bahan ajar saja. Tapi literatur utamanya adalah tetap di peraturan. Teman-teman tetap harus baca aturannya. Siapa tahu teman-teman menemukan kesalahan di PPT saya. Oke gitu ya Mbak Prapi, nanti saya share lah kalau gitu. Baik, Pak. Ya, sudah cukup. Ini saya Mas Anggi sama Mas Setiawan tuh kayaknya mirip ya. Aslinya mirip nggak? Sedikit, Pak. Agak mirip. Agak mirip. Cuman saya ya sayangnya baru beberapa ya yang kelihatan mukanya, jadi saya kalau ketemu di jalan mungkin bisa kenal, tapi kalau yang kita belum dikasih kesempatan untuk melihat apa namanya, karena ada kendala jaringan, ada kendala kuota. Semoga nanti suatu saat kita bisa ketemu ya. Ini kan baru tingkat berapa sih? Tingkat 2 ya. Nanti tingkat 3 masih ketemu lah ya. Minimal pas wisuda bisa ketemu saya gitu. Oke gitu aja mungkin teman-teman. Terima kasih atas. Oh ya saya belum ini. Apa lagi yang mau disampaikan? Di luar kontrak PPH Potput. Yang musim sekarang apa? Kemudian di Bintaro tuh lagi musim layang-layang, jadi tiap sore itu mungkin ada beribu-ribu layangan di langit Bintaro. Bahaya juga tuh sebenarnya, bahaya sekali. Ada teman saya pernah naik motor tuh hampir kena lehernya tuh, kena benangnya. Ini di tempat lain mungkin beda ya kegemaran orang-orangnya. Saya lihat ini kan lagi corona ya, kok bisa seperti ini. Gimana? Ada yang mau sharing sedikit aja? Kita tunggu sampai jam 12, jam setengah 12 pas nih. Pak, izin bertanya, Pak. Kan Mau memastikan pemungutan sama pemotongan itu, Pak. Kan kalau pemotongan itu kan biasanya kan yang menerima uangnya itu kan yang dipotong. Kalau pemungutan itu tadi kan yang nerima yang bayarnya itu bayar lebih kan, Pak. Nah, kalau yang dipungut itu berarti kalau misalnya kayak orang itu tadi yang bayar lebih ya kreditnya dia kan, Pak. Tapi kalau pemotongan kebalikannya. Kayak maksud saya kalau di pemungutan kan kayak penjual sama pembeli. Nah kan yang memungut kan si penjualnya. Jadi pembelinya kan bayar lebih kredit pajaknya untuk pembelinya. Tapi kalau pas pemotongan itu kan kebalikannya itu kan, Pak. Jadi kayak si yang penerima penghasilannya itu tadi yang dipotong. Bukan kayak yang pemungut tadi kan dia yang penerima penghasilannya dia ngambil dari orang yang bayar ke dia lagi. Kalau pemotongan kan kayak yang penerima penghasilannya yang ya dipotong gitu. Jadi beda pihak. Jadi gimana ya? Pemungutan sama pemotongan itu bedanya apa sih sebenarnya sih? Kenapa nggak disamain aja? Ya, ada yang mau menjelaskan? Mas Rizal ini lagi gundah nih. Pemotongan, pemungutan. Yang pemungutan itu apa aja pemungutan? Kalau untuk PPH ini aja ya, PPH pasal 22. Kalau satunya lagi apa? PPN ya, PPN itu dipungut. PPN itu dipungut. Kalau dipotong apa? 21, 23. Kalau untuk yang pasal lainnya itu kredit pajaknya itu ada di pemberi penghasilannya ya, Pak? Ke penerima penghasilannya. Kalau yang untuk dua-dua ini berarti kredit pajaknya untuk yang memberikan penghasilannya. Jadi gini Mas, untuk di awal saya sudah wanti-wanti ini. Wanti-wanti untuk jangan mengeneralisir pasal 22. Karena apa?
22 itu yang berlaku sebagai pemungut itu bukan cuma pembeli, tapi penjual. Jadi ada sektor yang pemungutnya adalah penjual, ada sektor yang pemungutnya adalah pembeli. Siapa yang dipungut? Ya lawan transaksinya dari pemungut itu, seperti itu semua. Jadi kita nggak bisa langsung menyebutkan pasal 22 ini seperti ini, nggak bisa, tergantung sektornya apa. Misalnya nih tadi terkait apa namanya barang yang sangat mewah, pemungutnya siapa? Pemungutnya adalah penjualnya. Berarti yang dipungut siapa? Pembeli. Orang ini apa namanya PPH gitu kan? PPH kan harusnya yang bayar itu kan yang dapat penghasilan. Kok ini enggak? Ini udah beli malah disuruh bayar lagi. Itu kenapa gitu? Nah, coba nih. Ini beda kan dengan konsepnya tadi. Karena apa? Barang yang sangat mewah itu dibeli oleh pihak atau wajib pajak yang apa? Yang dia secara finansial itu kuat. Dia harus bayar pajak lebih. Bayar pajaknya apa? Sebenarnya bayar pajaknya bukan terkait sama itu, bukan terkait sama bukan terkait sama barang mewahnya, tapi terkait penghasilan nantinya. Karena dengan dia mampu beli barang mewah, otomatis penghasilannya akan lebih besar lagi. Dan nanti itu diperhitungkan di mana? Di SPT tahunan. Di penghasilan tahun itu dia bisa kreditkan PPh pasal 22. Kayak lagi misalnya kalau kita bendahara pemerintah yang jadi pemungut siapa? Ya, bendaranya. Pembeli ya. Yang jadi pemungut adalah pembeli. Berarti lawan transaksinya apa? Atau yang dipungut siapa? Penjual. Nah, penjual juga sama. Penjual itu kalau penjual kalau seperti ini kayak normal nih. Jadi yang terima duit itu yang ambil pajak. Itu Mas Rizal. Jadi untuk pasal 22 kita nggak bisa langsung generalisir. Tergantung apa? Tergantung sektor. Jadi mungkin contoh ekstrim itu tadi untuk yang dibalik kenapa yang barang mewah itu yang dipungut adalah yang beli, itu karena pembelian barang yang sangat mewah itu representasi dari penghasilan yang besar. Makanya dia diamankan dulu nih penghasilannya. Masuk dulu ke kas negara. Nanti juga akan diperhitungkan di SP tahunan. Tapi ini tidak secara langsung. Karena apa? Sebenarnya nanti yang dipajakin itu bukan pembeliannya. Tapi apa? Ya dia labanya yang selama tahun pajak tersebut. Sementara yang tadi untuk pembelian oleh bendahara, yang dipungut adalah siapa? Rekanan bendahara. Nanti otomatis dia karena dia ada omset, dia diamankan dulu nih sebesar berapa persen? 2% ya untuk bendahara. Biar nanti diperhitungkan pada saat omset-omset yang lain itu dikumpulkan dalam 1 tahun pajak. Itu Mas Rizal. Jadi mungkin biar nggak bingung, teman-teman coba lihat siapa yang dipungut. Ya otomatis lawan dari pemungut. Nah, teman-teman harus paham betul pemungutnya siapa. Tidak cuma pembeli, tapi juga penjual. Tergantung dari sektor yang menjadikan barang itu transaksi tersebut. Itu Mas Rizal, kira-kira penjelasan saya. Berarti kalau misal yang kondisinya tadi yang penjualnya itu pemungutnya, istilahnya penghasilan yang diterima penjual itu pada saat itu kena pajak ya? Yang kena pajaknya nanti ketika dia di SPT tahunannya. Ya, jadi tadi ini dipungut atas kita bilang pemungutan ya. Pemungutan berarti yang dipungut siapa? Lawan dari lawan dari penjualnya. Yang dipungut pembeli. Berarti siapa si penjual itu ya tidak ada kaitannya dengan PPh pasal 22. Jadi hitungnya ya PPh-nya ya sesuai dengan omsetnya atau labanya di tahun berjalan. Tidak ada kaitannya dengan PPh pasal 22. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi,
pemungutan PP pasal 22. Siapa yang dipungut ya, lawan dari pemungut. Misalnya ternyata yang dipungut itu bukan yang terima penghasilan ya, dari transaksi tersebut, ya otomatis perhitungan atas transaksi tersebut itu dihitung tidak pakai mekanisme pemungutan pemotongan, tapi melalui mekanisme SPT tahunan dari pemungut tersebut. Tapi nggak ada kaitannya dengan pemungutan ini, karena dia nggak punya apa, dia nggak punya bukti pungut ya. Dia ngeluarin bukti pungut tapi dia nggak punya bukti pungut. Itu kira-kira. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Rio. Kan ingin memastikan juga Pak. Jadi kan misalnya di bukti pungut itu yang kita isi itu yang kita pungut aja kan Pak ya. Jadi misalnya kita jual barang terus kita yang mungut itu kita baru bisa apa namanya mencetak bukti potong gitu ya Pak ya. Gimana Mas? Dia Sebentar. oh iya Pak. Sebentar. Oke, silakan lanjut Mas Rio. Yang kasus minggu lalu Pak, kan ada 2 transaksi itu Pak. Satunya dipungut oleh bea cukai kalau nggak salah, satunya lagi kita yang mungut Pak, si perusahaan tersebut. Nah, kalau yang misalnya kita mungut itu, kan kita buat bukti potong Pak. Kemudian buat apa namanya itu daftar bukti potong Pak. Nah, terus dibuat juga di SPT Pak. Nah, kalau yang masalahnya kalau kita yang dipungut atau misalnya bendahara juga misalnya ada yang mungut kita buat bukti potong buat daftar buat daftar bukti potong sama buat di SPT nggak Pak? Soalnya kan kemarin di SPT-nya itu ada tulisan impor Pak. Padahal kan kalau impor biasanya dipungutnya sama BJBC Pak. Tapi kok di SPT-nya ada impor juga Pak. Padahal kan kita yang pungut Pak. Itu gimana ya Pak? Jadi saya ini ya, memastikan lagi ya teman-teman ya konsepnya. Yang berhak untuk atau berkewajiban ya, bukan hak ya, berkewajiban untuk lapor SPT pasal 22 itu siapa? Yang berkewajiban untuk lapor PPA pasal 22 itu siapa? Pemungut, Pak. Pemungut ya. Jadi kalau kita sebagai pemungut itu harus lapor. Itu adalah proses kita melaporkan apa yang kita pungut kepada KPP. Nah, sekarang kalau kita dipungut, apa kita harus melaporkan juga? Jadi tidak. Jadi kalau kita dipungut, kita kan namanya transaksi ya, kita kadang jadi pemungut, kadang jadi yang dipungut. Kalau kita sebagai yang dipungut, maka kita nggak perlu lapor SPT pasal 22 atau mungkin nyantolin itu ke pasal 22 kita, karena pasal 22 adalah alat untuk melaporkan apa yang sudah kita pungut. Walaupun itu ada nih namanya formulir ya, itu pasti ada yang impor, ada apa. Teman yang jadi teman-teman perhatikan bahwa SPT pasal 22 itu dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka kita melaporkan apa yang dipungut. Seperti itu. Jadi kita dipungut oleh bea cukai, dipungut oleh pihak lain, segala macam. Dan kita juga sebagai pemungut, ya kita cukup melaporkan apa yang kita pungut saja. Atas PPA pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain, ya kita nggak usah masukin ke SPT kita. Itu tidak relevan seperti itu. Nanti masuknya kemana? Nanti masuknya ke SPT tahunan kita. Melalui apa? Melalui kredit pajak.
Sama seperti PPA pasal 21. 21 kan yang lapor siapa sih pasal 21? Yang lapor siapa? Pemberi kerja. Penerima penghasilan kita perlu lapor nggak? Misalnya nih, ada saya punya karyawan banyak dan kemudian di atas PTKP. Saya juga sebagai PNS. Kira-kira di SPT 21 saya itu perlu mencantumkan pemotongan oleh stan nggak? Perlu nggak? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya, itu karena itu bukan domain kita, karena kita sekali lagi ya, potput gitu kan, SPT potput itu berarti khusus untuk yang pungut atau yang motong. Adapun ada itu bertebaran bukti potong, bukti pungut terkait nama kita, tapi kita bukan sebagai yang motong atau yang mungut, ya kita nggak perlu sampaikan di SPT kita. Itu ya Mas ya. Nanti masuknya cukup ke SPT tahunan kita sebagai pengurang pajak tahun tersebut. Itu konsepnya Mas Rio, mungkin bisa daripada nanti bingung lagi. Ya memang benar kita harus pastikan sekarang nih, karena nanti pada saat soal itu kalau belum paham di area sini akan sangat membingungkan. Kemarin baru 2 soal ya. Kalau ada beberapa transaksi itu lebih ribet lagi nanti. Jadi pastikan saja yang kita laporkan di SPT pemungutan kita atau pemotongan kita yang kita sebagai pemungut atau pemotong. Itu Mas Rio, kira-kira penjelasannya bisa diterima nggak? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak. Oke ya, kasih ya, alhamdulillah udah paham. Jadi sekali lagi teman-teman pastikan siapa yang sebagai pemungut. Pemungut bisa penjual, bisa pembeli. Yang dipungut siapa ya, lawan transaksinya dari yang pemungut. Itu kemudian pasal 22 itu adalah tidak final sehingga nanti bisa diperhitungkan di SPT tahunan. SPT tahunan siapa? SPT tahunan yang dipungut. Bukan pemungut ya, SPT tahunannya yang dipungut. Dan nanti pajak ini berlaku untuk tahun yang sama ya. Kalau tahunnya beda, otomatis beda. Tahun pajak yang sama. Ya cukup. Ada lagi, Mas Anggi nyala nih ininya. Mas Anggi, mic-nya nyala, mau nanya. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup kalau cukup ya kita cukupkan ya. Kalau belum cukup kita belum cukupkan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang pulsanya mepet bisa segera terisi, yang semangatnya belum full juga bisa cepat full. Kalau semangatnya bisa nambah gara-gara main layangan ya silakan main layang-layang ya. Tapi hati-hati. Jadi saya harapkan teman-teman di sini walaupun katanya masyarakat sudah mulai bosen, udah 4 bulan itu di rumah saja, terus mulai sekarang sudah mulai sembarangan nih. Tapi dengan kita sembarangan nggak menaati protokol kesehatan, itu akan memperlama waktu kita menghadapi corona. Ini bayangan saja, dulu kita di awal-awal cuma 200-300, sekarang udah ribuan terus nih nambahnya. Jadi corona itu masih berada di sekeliling kita. Kita waspada, jaga kesehatan, dan yang penting adalah berdoa ya, jangan lupa berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga terdekat, untuk teman-teman, untuk semua masyarakat Indonesia agar kita bisa selamat dan harapannya kita bisa kembali lagi ke kondisi yang lebih baik. Itu aja mungkin dari saya untuk sebagai penutup. Saya tunggu saja kabar dari saya. Kalau nggak ada kabar dari saya berarti asumsinya ada 2. Teman-teman nilainya udah cukup bagus. Cukup bagus berarti menurut saya itu di atas 60 itu udah bagus ya. Karena soal seperti itu tuh susah. Di atas 60 itu bagus. Dan IP 3 itu bagus menurut saya. Tidak harus 3,9.
IP3 itu udah bagus. Kemudian yang kedua, asumsi kedua adalah saya nggak sempat untuk mengabarkan ke teman-teman. Ya, jadi itu. Asumsi kedua saya nggak sempat, jadi mohon maaf sebelumnya kalau memang saya nggak sempat. Itu mungkin teman-teman kita lanjutkan ke offline. Teman-teman saya harapkan untuk bisa mengerjakan dalam waktu sisa ini sekitar 1 jam atau 55 menit. Jadi kerjakan, dimaksimalkan, semoga bisa diselesaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.